Loh, kok kenapa bisa ada bantal ya? Kok aku bisa tidur di atas tempat tidur? Anaknya udah bangun. Lah kok Tita kok ada di sini? Iya, kemarin malam Dita kan bubuk di luar, terus ayah pindahin ke sini. Ternyata ayah yang memindahkan aku ke tempat tidur. Pasti semalam aku ketiduran di teras rumah. Dan ayahlah yang menggendongku masuk ke dalam rumah. Ayah bohong, kemarin kan janji mau. Tapi teman, aku masih kesal karena ayah tidak menepati janjinya kemarin. Aku sampai harus menunggu di teras semalaman agar bisa melihat ayah datang. Gimana kalau pagi ini kita main? Ayah, Sebenarnya ayah ingin mengajakku pergi kemana ya? Ternyata ayah mengajakku untuk ikut meninjau perkebunan tebu. Di Karangsuwung, daerah tempat tinggalku ini, memang terdapat lahan perkebunan tebu yang luas sekali. Dari sinilah asal mulanya gula. Bagaimana bisa ya tanaman-tanaman setinggi ini berubah menjadi butiran gula yang cantik? Lihat deh teman, para petani-petani itu sedang menanam tebu yang baru dapat dipanen di bulan Juli nanti. Lama sekali ya teman proses pembuatan gula. Dan setiap harinya ayah harus melihat kondisi perkebunan tebu ini. Ayah juga harus menjalin hubungan baik dengan para petani. Karena dari petanilah ayah bisa mengetahui hambatan apa yang ada di perkebunan. Mau lihat ini? Iya, iya deh. Oh iya, ayo. Pada setiap musim panen, tebu-tebu yang siap diolah menjadi gula dibawa ke dalam pabrik teman. Lihat, itu yang di sana. Sekarang memang bukan musim panen, makanya pabrik ini tampak sepi. Kuning itu. Nanti dibawa ke sini tebunya, lalu jatuhkan ke namanya meja tebu ya. Tapi bukan berarti ayah tidak bekerja loh. Pada musim-musim seperti ini adalah waktunya mesin-mesin hebat ini dibongkar, Nah, ini ya. dibersihkan, dan diperbaiki kerusakannya. Tidak heran ayah harus pulang sampai malam. Bawa Pasti banyak sekali ini pekerjaan nanti giles. ayah. Kegilingannya ada empat unit giles gini. Nah, nanti Sebelum menjadi ampasnya gula, akan tebu harus diproses ke dalam 5 tahap, masuk ke yaitu proses penggilingan, rasanya itu. pemurnian, penguapan, Itu yang pengkristalan, nah, itu nanti dan ditimbang. pemutaran. Gulanya nanti ayah bisa ngitung. Oh, ini nanti gulanya kudu segini, mesti segini. Ya. Jadi ayah ngitungnya berdasarkan timbangan itu. Nanti tenaganya kalau pas giling banyak. Ini kan pada saat tidak giling. Jadi Dek Tita sama Mas Adit nggak bisa lihat prosesnya.
Nanti kalau pas healing, ayah akan ngajak Dik Tita sama Mas Adit melihat ya. Ya. Diminum. Ini, Dek. Dit. Diminum ya. Ayah juga minum ya. Manis ya? Iya, manis. Ini tomat ya? Tuh. Iya, ini tomat, Dek. Wah, ayah kreatif sekali ya teman. Padahal aku tidak suka loh dengan buah tomat. Tapi setelah disajikan dengan gula, aku baru tahu ternyata buah tomat ini bisa terasa sangat manis dan segar juga ya. Mana? Nah, itu ayah yang buat gulanya. Yuk, kita pergi lagi. Mau kemana? Kemarin kan ayah tidak menemani adik main tenda-tendaan. Gimana kalau kita mancing aja? Ayo mancing. Mancing. Gimana? Oke. Oh iya, ayo. Ayah mengajakku untuk pergi lagi teman. Gak apa-apa deh kalau kemarin gak jadi main kemah-kemahan dengan ayah. Yang penting hari ini aku bisa menghabiskan waktu bersama ayah. Ini nih yang menjadi hobi ayah. Ayahku suka sekali memancing di waktu luangnya. Gara-gara ayah juga, aku jadi gemar memancing, berkemah, dan kegiatan-kegiatan di alam terbuka lainnya. Melalui memancing, ayah mengajarkanku untuk menjadi orang yang lebih sabar, teman. Setelah menghabiskan waktu seharian bersama ayah, aku jadi tahu betapa sibuk dan melelahkannya pekerjaan ayah. Tanggung jawab ayah juga sangat besar, teman. Karena ayah harus membawahi banyak pekerja pabrik dan petani perkebunan. Kehidupan masyarakat di sekitar Karangsuwung ini bergantung sekali kepada pabrik gula Karangsuwung. Bila ayah sampai gagal meramut tanaman tebu menjadi gula yang layak untuk dijual, penduduk Karangsuwung akan kesulitan untuk hidup nantinya. Kita juga akan susah merasakan gula dan makanan-makanan berasa manis. Ternyata ayahku ini jagoan sekali ya teman. Aku sayang ayah hebatku ini.